Shalom. Tamulay ma parminggota maret de mahita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soralah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
Hukum Tuhan pada minggu kita dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah dua permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Roma 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca secara responsoria. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Akan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
hormatan diku sai ban mai nganahanmu sai suruh maton di tuau mana Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu kita hari ini, Minggu Advent keempat. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Untuk memperjelas warta, kita buka halaman kedua, 1-3. Pesan Sinode Godang HKBP. Nanti dibaca setelah warta. 1-4, jadwal perayaan Natal kategorial. Diberitahukan kepada jemaat untuk pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru adalah sebagai berikut. Natal Perempuan INA dilaksanakan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di gereja dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja dapat mengikuti melalui video streaming di YouTube HKBP Bandung Timur. 1-5, jadwal perayaan Natal umum. Diberitahukan kepada jemaat untuk pelaksanaan perayaan Natal umum adalah sebagai berikut. Natal keluarga dilaksanakan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 di rumah masing-masing. Acara dapat diperoleh di gereja ini atau dari Sintua Week masing-masing. Kedua, malam Natal. Kamis 24 Desember 2020 dilaksanakan 3 kali kebaktian. Kebaktian pertama pukul 15 WIB, kebaktian kedua 17 WIB, dan kebaktian ketiga pukul 19 WIB. Pelaksanaan kebaktian sesuai dengan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja dapat mengikuti melalui video streaming di YouTube HKBP Bandung Timur. Natal pertama Jumat 25 Desember 2020 dilaksanakan 5 kali kebaktian. Natal kedua Sabtu 26 Desember 2020 dilaksanakan 2 kali kebaktian. 1-6, jadwal kebaktian akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021. Diberitahukan kepada jemaat untuk pelaksanaan kebaktian akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 adalah sebagai berikut. Malam akhir tahun 2020, Kamis 31 Desember 2020 dilaksanakan 3 kali kebaktian. Pukul 15, 17, dan 19. 2. Awal tahun baru, Jumat 1 Desember 2021 dilaksanakan 2 kali kebaktian. Pertama pukul 8, kedua 10 WIB. 17 Bakti Natal 2020
Hari Rabu 23 Desember 2020 akan dilaksanakan Bakti Natal 2020 bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur mulai pukul 9.00 WIB. Untuk sermon Parhalado minggu ini hari Rabu pukul yang sama jam 17 WIB. Warga jemaat yang berulang tahun di satu minggu ini dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Desember 2020. Kita bisa lihat di warta dari kami Parhalado. Selamat ulang tahun, panjang umur, semoga Tuhan yang selalu memberkati dan memberikan kesehatan. Demikian warta jemaat. Selanjutnya pembacaan tona Sinode Godang. Pesan Sinode Godang. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Seminarium Sipoholon tanggal 9 sampai 13 Desember 2020. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, penghibur yang agung. Selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, karena telah terlaksana dengan baik Sinode Agung Huria Kristen Batak Protestan ke-65 tahun 2020 bertempat di Kompleks Seminarium Sipoholon Tarutung, Tapanuli Utara. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 diikuti peserta sebanyak 1.013 orang dari 1.096 orang yang diharapkan hadir. Dalam terang tema, aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dan subtema, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan Kanti untuk melanjutkan pelayanan di masa yang akan datang. Kisah Para Rasul 15 ayat 8. Sinode Agung ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan kita mengakui COVID-19 ini merupakan dampak negatif dari globalisasi yang membawa penderitaan ke seluruh dunia, juga berpengaruh dalam kehidupan bergereja. Akan tetapi situasi itu juga mengajari kita supaya berhikmat menghadapinya, terutama dalam misi pemberitaan Injil melalui kemajuan teknologi informasi yang dikaruniakan Tuhan. Situasi itu juga melahirkan bentuk-bentuk persekutuan yang baru yang patut kita syukuri, yaitu komunitas virtual yang berglobal yang lahir dari aksi pelayanan kreatif dari jemaat-jemaat lokal maupun dari kantor pusat. Pada usianya yang ke-159 tahun, Jemaat HKBP telah berkembang menjadi 32 distrik dan 1 persiapan distrik, yaitu distrik Barus Raya, yang dilayani oleh 2.760 pelayanan penuh waktu. Demikian juga pelayanan tritugas, yaitu koinonia, marturia, diakonia. Pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana yang lain terlaksana dengan baik. Semuanya itu merupakan buah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang baik akan menghasilkan diakoni yang baik melalui partisipasi aktif anggota jemaat. Tetapi HKBP akan terus-menerus membenahi pelayanan yang semakin maju dan modern ke depan supaya pelayanan semakin akuntabel, transparan, berdampak, teladan, dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Sinode Agung ini dibuka oleh Opwi Eporus HKBP, Pendeta Dr. Darwin Lumbat Tobing. Di dalam ibadah pembukaan diikuti upacara nasional dan kata sambutan dari undangan dan Pemtah. Dalam Sinode Agung 2020 ada 3 agenda besar, yaitu berita jujur tahun Eporus dan laporan pelayanan Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan Kepala Departemen Diakonia, sesuai dengan rencana induk pengembangan pelayanan
RIPP 2012 sampai 2032 dan Renstra 2018 sampai 2020 menetapkan dan mengesahkan Renstra, konvensi, agenda atau liturgi, ruhut, panahanion, dohot pamisangon, manang RPP. Sesuai dengan pesan keputusan rapat pendeta HKBP tahun 2019, dilaksanakan pula pemilihan para pimpinan HKBP periode 2020-2024, yaitu Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simanjuntak, MIN, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga, MTH, beserta 32 orang preses HKBP, kiranya melalui para pimpinan HKBP yang terpilih dapat membawa HKBP meningkatkan pelayanan yang lebih maju dan lebih baik memenuhi panggilan surgawi. Karena itu, marilah kita mendoakan dan mendukung seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati seluruh pelayan dan anggota jemaat HKBP. Salam sehat selalu. Amin. Seminarium Sipoholon 13 Desember 2020, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Sekian. Terima kasih. Mau lihat ya?
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah memasuki Advent yang keempat, dan beberapa waktu ke depan kita akan merayakan Natal. Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita yang telah menebus kita dan menyelamatkan kita. Maka firman Tuhan untuk menghantar kita memasuki perayaan Natal di minggu ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 16. Sabda Tuhan berkata demikian: Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau."
Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, di era 80-an itulah era berakhirnya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika. Tetapi akhirnya Uni Soviet menjadi bubar dan berdirilah negara Rusia, dan juga negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet tadi sudah berdiri semuanya. Dan juga kita tahu Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Presiden Amerika juga sudah berganti dari Trump, sekarang Biden, dan akan dilantik dalam beberapa waktu ke depan. Begitulah seterusnya kepemimpinan itu, negara itu hadir, jatuh, berdiri, dan juga kepemimpinan pun juga ada, berdiri, kemudian berganti ataupun wafat rajanya. Beberapa tahun yang lewat, Timor Timur juga lepas dari Indonesia, dan sekarang berdiri negara Timor Leste. Dan juga ada negara Taiwan yang diakui sebagai bagian dari Tiongkok, tetapi Taiwan sendiri pun tidak merasa menjadi bagian daripada Tiongkok. Dan pergantian kepemimpinan nasional pun terus terjadi, baik dari masa Presiden Soeharto sampai Presiden kita di sekarang ini, Presiden Joko Widodo. Bahkan ada juga beberapa orang menyoroti tentang politik dinasti, yang mana dikatakan politik dinasti itu adalah politik yang rawan dengan korupsi. Jadi para pemimpin dan para raja itu datang silih berganti, raja dilantik dan juga diangkat sebagai pengganti daripada bapaknya, dan juga presiden ataupun pemimpin negara dilantik oleh karena pemilihan daripada masyarakat. Dan semuanya terus ada pemimpin, terus ada dan berganti. Dan lantas bagaimana dengan kita? Tema renungan kita adalah kerajaan Mesias
yang kokoh selamanya. Di sini dikatakan dengan jelas temanya kerajaan Mesias yang kokoh. Lantas bagaimana sebetulnya kerajaan Mesias yang kokoh tersebut? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, Daud ingin membangun rumah Tuhan. Dia sudah aman, dia sudah tenang dari seluruh pengejaran, dia sudah merasa tenang karena musuh-musuhnya sudah dikalahkannya. Dan ada niat atau keinginan Raja Daud untuk membangun rumah Tuhan. Mengapa? Karena memang dia merasa bahwa karena dia ada tinggal di rumah yang dibuat dari kayu aras, Tuhan atau tabut Tuhan itu ada tinggal di tenda. Tetapi Allah tidak menghendaki Daud membangun satu rumah untuk Tuhan. Dikatakan dari firman Tuhan tadi bahwa Tuhan itu Allah yang mengembara. Sebagaimana Israel pada waktu itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, demikianlah Allah itu adalah Allah yang tidak menetap pada satu tempat. Karena eksistensi atau esensi Allah itu adalah roh, maka Allah tidak berdiam pada satu tempat. Walaupun orang Israel sudah menempati tanahnya, tanah Kanaan, tetapi firman Tuhan mengatakan Allah tidak menghendaki supaya Daud membangun satu rumah untuk dirinya. Kenapa demikian? Oleh karena memang Allah itu bukanlah Allah dalam satu lokal. Allah yang hanya ditemui dalam satu rumah atau dalam satu lokal dan tidak dijumpai dalam lokal atau tempat yang lain. Karena Allah itu adalah Allah roh, wujudnya adalah roh, maka dia tidak dibatasi oleh satu ruang yang mengikat dia ataupun membuat satu tempat di mana dia tidak bisa hadir di tempat yang lain. Inilah sebetulnya maksud Tuhan, supaya orang Israel itu jangan mengkultuskan pada satu tempat bahwa disitulah Allah hadir dan di tempat lain Allah tidak hadir. Nah, dewa-dewa orang Filistin demikian, bahwa dewa orang Filistin ada disebut dengan dewa kesuburan, ada dewa-dewa yang lain, jadi menempati pada satu lokal, satu tempat dan tidak ada pada tempat yang lain. Dalam kepercayaan agama-agama lain juga ada demikian. Ada dewa matahari, ada dewa air, ada dewa tanah, dan juga ada dewa angin, dan juga dewa-dewa yang lain, dewa dapur ataupun dewa-dewa yang lain yang menempati satu ruangan, satu lokal dan satu daerah dan tidak ada di tempat yang lain. Karena itu namanya disebut dengan dewa matahari ataupun juga dewa air, dewa angin, dewa tanah dan berbagai macam dewa dalam satu lokal tertentu. Demikian juga ada kepercayaan lain yang mengatakan bahwa di tempat sana ada yang disebut dengan rumah Tuhan. Rumah Tuhan pada waktu-waktu tertentu dikunjungi oleh umatnya. Pada waktu-waktu tertentu umat harus beribadah kepada sana, ke tempat sana atau berziarah ke tempat itu dalam waktu yang sudah ditentukan untuk sembahyang, untuk berdoa dan memerintahkan supaya umatnya untuk kalau berdoa menghadap pada satu arah, yaitu ke rumah Tuhan itu. Tetapi di dalam kerajaan Kristus, rumah Tuhan tidak lagi menjadi tempat yang utama. Rumah Tuhan yang dimaksud oleh kitab suci kita itulah persekutuan orang-orang percaya yang memanggil nama Tuhan, yang menyerukan nama Tuhan, yang memuji nama Allah, dan juga yang mendengarkan firman Allah. Allah kita adalah Allah roh, hadir dalam setiap orang yang percaya. Jadi setiap persekutuan orang Kristen di tempat itu hadir Allah. Bapak Ibu, jadi dengan demikian gedung gereja kita ini adalah tempat yang disebut sebagai rumah Tuhan dalam pengertian sebagai sarana saja. Tempat pertemuan saudara dan saya berdoa. Tempat pertemuan kita untuk memanggil nama Tuhan. Tempat di mana Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi rumah Tuhan bukanlah dibatasi dengan hal-hal yang seperti kita lihat sekarang ini. Dengan tembok, dengan kursi, dengan berbagai macam ornamen dan sebagainya. Tidak. Tetapi pemahaman perjanjian baru menjelaskan bahwa yang disebut dengan kehadiran Allah ataupun rumah Tuhan itu adalah persekutuan orang-orang percaya, di mana orang percaya memanggil nama Tuhan, berdoa kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci kita, yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-18
ayat yang ke-19 dan 20. Saya pikir kita sudah memahami ini semua. Firman Tuhan Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, perhatikan baik-baik, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana 2 orang atau 3 orang mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka disitulah ada rumah Allah. Dan kehadiran Allah, kehadiran Kristus menjadi nyata. Jadi Allah tidak dibatasi dalam satu ruangan dengan panjang, lebar, ataupun tinggi. Tetapi bila kita berkumpul untuk mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dalam waktu itulah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Karena Allah itu adalah roh adanya. Dan pada saat yang sama, ketika saudara-saudara Kristen juga beribadah di tempat yang lain, di situ juga Roh Kudus hadir bersamaan dalam waktu yang sama. Walaupun tempatnya berbeda, tetapi dalam waktu yang sama, Dia hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Walaupun mungkin di tempat yang lain, di kota Bandung ini, ataupun juga di pulau-pulau di Indonesia, maupun juga di seluruh Indonesia. Itu sebabnya gedung gereja ini disebut sebagai rumah Tuhan, berarti tempat ini adalah tempat di mana orang-orang percaya seperti kita sekarang berkumpul, memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan, dan menyerukan firman Allah di tengah-tengah kita. Rumah Tuhan disebut juga sebagai rumah doa, karena di tempat inilah saudara dan saya berdoa, mencari Tuhan, mencari wajah Allah, dan menantikan Allah berbicara kepada kita. Tempat ini adalah tempat berdoa, tempat ini adalah tempat di mana kita bertemu dengan firman Tuhan, dan tempat ini bukan tempat untuk menggosip, tempat ini bukan untuk tempat bertengkar, dan bukan tempat untuk melakukan kejahatan. Karena itu sudah sepatutnya kita mengundang kehadiran Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Perhatikan Bapak Ibu, kita mengalami kehadiran Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita di rumah kita masing-masing pun kita juga bisa mengundang Tuhan. Jangan dikira bahwa Tuhan hanya hadir di gedung gereja HKBP Jalan Jakarta saja, tetapi Tuhan mau hadir di rumah kita masing-masing. Karena firman Tuhan tadi mengatakan 2 atau 3 orang, di mana suami, istri, dan anak-anak memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan Yesus hadir. Di situ Tuhan Yesus mau memberikan berkat kepada kita. Di situ Tuhan Yesus mau memberikan kuasa kemenangannya kepada kita ketika kita berseru, memanggil namanya. Dan di mana saja, kalau saudara berkumpul di mana saja, memanggil nama Tuhan, disitulah rumah Allah. Jadi rumah Allah tidak lagi dibatasi oleh satu ruangan panjang, lebar, tinggi, dengan segala ornamennya. Tetapi herannya, kita seringkali menolak Tuhan. Kadang-kadang keluarga Kristen ini menolak Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Tidak mau Tuhan Yesus datang. Kenapa? Menolak pertangyangan, menolak datangnya orang-orang yang mau berdoa dan memperdengarkan firman Tuhan. Mungkin banyak alasannya. Faktor ekonomi, minder, karena di rumah sana makan besar, ekonomi kami cuma sekian. Bagaimana mau menyaingi rumah di sana yang makan besar, sedangkan rumah kami biasa saja, dan sebagainya. Faktor waktu dan faktor yang lain membuat akhirnya kita menolak Tuhan. Padahal sebenarnya Allah ingin hadir di dalam rumah kita, tetapi kita menolaknya. Atau kita cukup sendiri saja, Pak Pendeta, Amang Pandita Nami, ay ngadong be YouTube, aplikasi, live streaming, unak pola kita marpungu-pungu, unak pola kita berkumpul, ay ngadong be streaming dan sebagainya. Padahal Tuhan mengatakan persekutuan itulah di mana 2 atau 3 orang berkumpul, disitulah Allah mau berbicara, disitulah Allah mau memberkati kita. Memang ada istilah saat teduh. Saat teduh itu memang antara diri kita dengan Tuhan. Saudara berdoa kepada Allah dan Allah bicara kepada kita,
dan kita memikirkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, apa kata Tuhan, itulah yang disebut dengan saat teduh. Tetapi prinsip Alkitab menjelaskan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan inilah yang seringkali kita tolak di dalam rumah kita, untuk berkumpul bersama-sama. Karena prinsip egosentris tadi, bahwa sudah ada YouTube, sudah ada aplikasi, dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu rame-rame berkumpul, tidak perlu datang ke gereja, tidak perlu ke pertanyaan dan sebagainya. Padahal disitulah Tuhan mau memberikan berkat-Nya kepada kita. Memang dalam era pandemik ini kita semua harus membatasi diri, ya, membatasi diri untuk tidak berkumpul lebih dari sekian puluh persen. Tetapi prinsipnya adalah yang namanya berkumpul memanggil nama Tuhan, itulah kehendak Allah. Itulah kehendak Allah, walaupun ada larangan untuk berkumpul secara sepenuhnya di dalam gedung gereja ini. Tetapi Allah tetap menghendaki di mana 2 atau 3 orang, di situ Allah hadir, Roh Allah bekerja, Dia mau memberkati kita, Dia mau memenangkan kita, memberikan firman Tuhan supaya kita tetap kuat dan mampu dalam menghadapi segala tantangan zaman ini. Bapak Ibu tentu tahu arang. Arang itu kalau dikumpulkan, ya, kalau Bapak Ibu lihat makan sate, ya, kalau dikipas-kipas arangnya itu akan semakin menyala dan besar dan membakar daging itu. Coba saja ambil arang itu satu, lemparkan keluar, apakah arang itu bisa bertahan? Jawabnya tidak. Tidak akan bertahan. Tidak akan bertahan. Arang itu kalau dikumpulkan dan menyala, maka apinya atau panasnya akan semakin kuat. Songonima sasitong nani halak Kristen. Kalau berkumpul dalam nama Tuhan, disitulah kerohanian yang semakin kuat. Karena Allah mau bekerja di tengah-tengah pertemuan dan persekutuan orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Karena di situ ada rumah doa, ada rumah Tuhan. Disitulah Yesus kepala gereja itu hadir di tengah-tengah persekutuan tersebut. Kalau di rumah tangga kita demikian, semakin kuat persekutuannya dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan dalam rumah keluarga kita. Mau mengalami kehadiran Allah tapi tidak mau berdoa, aneh ini orang Kristen. Ya, selalu mengido tangiang amang pandita nami, tangya kok kamu mah alai dakkedo rumah tanggai martangiang, mamuji guarni debata. Nah, mari kita hadir dalam rumah Tuhan, di rumah kita, karena Allah mau hadir di dalam rohnya, di tengah-tengah rumah kita. Jangan tolak itu semua, itu berkat Allah. Karena Allah mau hadir di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, kerajaan Mesias itu adalah kerajaan yang kokoh. Daud diberitahu bahwa dia tidak akan membangun rumah Tuhan, tetapi anaknya lah yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi pemberitahuan itu lebih jauh lagi. Apa yang diberitahukan Tuhan lebih jauh lagi? Keturunannya akan membangun rumah Tuhan, tetapi kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Keturunannya akan berada di takhta Daud untuk selama-lamanya. Dan kerajaannya itu bukan untuk sementara saja, tetapi untuk selama-lamanya. Tapi faktanya Bapak Ibu, kerajaan Daud itu pun runtuh. Dan Raja Zedekia adalah raja yang terakhir. Dan setelah itu Israel lebih banyak dikuasai oleh asing. Keturunan Daud tidak lagi tampil sebagai pemegang tampuk kekuasaan di tengah-tengah orang Israel. Bahkan pada tahun 70 Masehi, Yerusalem maupun Israel di sekitarnya terhapus. Orang Israel tercabut dari tanahnya dan banyak orang Israel keluar dari tanahnya. Lantas pertanyaannya, apakah janji Allah dalam 2 Samuel pasal 7 ini tergenapi? Bapak Ibu, janji Allah telah tergenapi dalam Kristus Yesus. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berarti dengan demikian janji Allah kepada Daud tergenapi. Sekalipun kekuasaan Daud sekarang tidak ada lagi, tetapi maksudnya adalah kerajaan Daud itu masih ada, dan rajanya hanyalah satu saja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Israel, keturunan Daud yang menjadi raja untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah raja. Dia datang sebagai raja di Bethlehem, dan dia melakukan karya kerajaannya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, kemudian yang mati dibangkitkan, yang lapar diberikan makanan, yang berdosa diampuni, yang kerasukan setan dilepaskan, dan dia juga mengabarkan berita Injil. Kemudian dia mati dan bangkit sebagai raja pemenang atas kuasa dosa dan setan-setan. Kemudian dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah sebagai raja yang maha kuasa, dan datang lagi pada saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, dan kepada saudara dan saya yang mau percaya dan menerima Kristus. Dan disitulah dia memerintah di dalam hati kita sebagai raja. Dialah yang memerintah di dalam hati kita dan menguasai hidup kita dan menyatakan kerajaannya di dalam diri kita, sehingga kita hanya tunduk kepada dia saja. Jadi dengan demikian kerajaan Kristus itu tidak sama seperti yang saudara kita lihat sekarang, seperti negara kita, negara Indonesia dan negara-negara yang lain. Seperti negara-negara di dunia ini, kerajaan Kristus tidak sama. Jadi tidak ada pernah ada di negara di dunia ini yang disebut dengan negara Kristen, karena kerajaan Kristus adalah sifatnya rohani, tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan waktu, karena kerajaan Kristus masih bersifat rohani, tersembunyi, dan tidak dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh orang-orang yang percaya kepadanya di tempat ini ataupun di tempat lain. Kerajaan dan negara serta para penguasa jatuh dan bangun, tetapi kerajaan Kristus tetap untuk selama-lamanya. Bahkan ada beberapa sekelompok orang yang ingin memusnahkan kerajaan tersebut dengan menutup gereja, dengan melarang orang ke gereja, dilarang orang memberitakan Injil, dan istilahnya tidak diperkenankan orang untuk bernyanyi dan bersekutu untuk memanggil nama Tuhan. Mereka mencoba untuk menghapus kerajaan Kristus, tetapi tidak akan bisa, karena kerajaan Kristus adalah kerajaan yang rohani. Ada saatnya nanti Kristus akan datang kedua kali, barulah orang akan melihat dengan terang benderang siapa sebenarnya penguasa alam semesta ini. Baru orang akan melihat dia adalah raja. Bagi orang yang percaya, bagi kita yang percaya, kedatangannya itu membawa satu sukacita, kelepasan, keselamatan, pembebasan bagi orang yang percaya. Tetapi bagi kita yang tidak percaya, kedatangannya itu merupakan satu malapetaka yang besar, karena kita tidak pernah mempercayai dia sebagai raja. Maka kedatangannya sebagai malapetaka, karena akhirnya dia akan memasuki penghukuman untuk selama-lamanya. Sedangkan yang percaya kepadanya akan memasuki Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Karena itu Bapak Ibu, saya meminta kepada kita semua untuk membuka hati, menerima Kristus, satu-satunya raja. Tidak boleh ada raja yang lain, tidak boleh ada penguasa lain di dalam hati kita, tidak boleh ada pihak yang lain yang ingin menguasai diri kita, termasuk diri kita sendiri pun tidak boleh menguasai diri kita. Hanya Kristus saja yang menjadi penguasa bagi atau di dalam diri kita. Para Majus datang dari negeri timur yang jauh. Mereka telah melihat bintangnya di sebelah timur. Bintangnya terang benderang, dan mereka dituntun oleh bintang itu menuju ke Bethlehem. Dan apa kata para Majus itu kepada penduduk Yerusalem, dan mengapa penduduk Yerusalem dan Herodes pun menjadi terkejut? Kami datang dari timur, kami telah melihat bintangnya,
Kami mau menyembah Dia, Raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Itulah yang membuat Yerusalem terkejut. Itulah yang membuat Herodes juga menjadi terkejut. Itu juga yang juga bisa membuat orang di sekitar kita menjadi terkejut. Oleh karena kita dikuasai oleh Raja kita. Para Majus datang mencari sang Raja damai. Sebenarnya kita pun juga demikian, datang untuk mencari sang Raja damai, supaya hati ini menjadi terbuka dan kita masuk dalam satu worship penyembahan kepada Dia saja, mengakui Dia sebagai Raja dalam hidup kita, dan dituntun untuk masuk ke dalam kerajaannya untuk selama-lamanya, bukan hanya di hari Minggu, tetapi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di Advent keempat ini menjelang Natal, saya mau bertanya kepada kita semua, maukah kita mengambil satu komitmen di dalam keluarga kita untuk menjadikan rumah tangga kita sebagai kediaman Allah? Maukah rumah tangga atau rumah kita menjadi tempat kehadiran Kristus melalui ibadah, melalui doa-doa kita, melalui persekutuan kita dengan Tuhan di dalam firman-Nya? Kalau kita melakukan hal ini, kita akan mengalami berkat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Allah. Yang kedua, sudahkah saudara kita semua menjadi anggota dari kerajaan Kristus untuk selamanya? Atau mungkin masih ada di antara kita yang masih berdiam dalam kerajaan kegelapan, kerajaan kuasa-kuasa gelap yang menghantar kita justru kepada kematian kekal? Kalau saudara merasa saat ini masih berada pada pihak kegelapan, ambil langkah sekarang untuk menerima Tuhan Kristus Yesus menjadi Raja kita, supaya saudara dibimbingnya. Karena dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 Dia disebut sebagai Raja damai. Maka ketika kita menjadikan Kristus sebagai Raja, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, yaitu damai yang ilahi, damai yang supranatural, itulah yang akan turun dalam hati kita, dalam keluarga kita. Dan disitulah kita akan mengalami kedamaian yang luar biasa, sebagaimana nyanyian malaikat di Bethlehem di 2000 tahun yang lalu, damai di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Maka dengan demikian marilah kita selalu terus mengambil persekutuan dengan Tuhan dalam rumah kita. Maka ambillah selalu waktu untuk bersama dengan Tuhan bersama anak-anak kita, supaya kita mengalami Tuhan. Dan juga kita mari menerima Tuhan kita Kristus Yesus dan menyembah Dia sebagai Raja yang telah datang dan Raja yang akan datang. Mengakui Dia dan mengagungkan Dia. Tidak boleh ada raja lain di dalam hati saya. Yang ada hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab saya dan keluarga saya harus masuk di dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Saya dan keluarga saya harus masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah komitmen yang seharusnya ada dalam diri kita. Selamat Advent keempat dan selamat menyambut Natal 25 Desember. Kiranya Yesus Sang Raja Damai memberi damai ke dalam hati kita, dan damai itu terus menyertai perjalanan kita dan memasuki tahun-tahun yang ada di depan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa dan memohon kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami mempunyai satu komitmen yang kuat di dalam keluarga kami, untuk mengundang Tuhan bersama-sama dengan kami tinggal dalam rumah kami. Dan juga kami mau menerima-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup kami, sebagai Raja di dalam seluruh jiwa dan tubuh kami. Maka pimpinlah kami Tuhan berdasarkan firman-Mu, supaya kami berjalan di dalam kebenaran sabda Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menyambut hari kelahiran-Mu. Dan juga kami membuka hati untuk menerima-Mu Tuhan Yesus, dan Engkaulah yang selalu menjadi terang dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, keluarga kami, seluruh anak-anak kami, pahopu kami, agar dalam berkat Tuhan, berkati seluruh usaha dan pekerjaan kami. Jauhkan diri kami dari segala kegagalan maupun segala kerugian, bahkan dari segala sakit penyakit dan segala virus yang dapat membuat tubuh kami menjadi lemah. Perkuat imun kami Tuhan,
namun juga perkuat iman kami, supaya kami mampu menghadapi tantangan kehidupan ini. Berkati kami umat-Mu ini Tuhan, berikan damai sejahtera dan sukacita. Selalu kami berhasil dalam seluruh usaha dan pekerjaan kami, dan kami menang atas segala kuasa-kuasa gelap maupun segala keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, tuliskanlah ya Roh Kudus sabda Tuhan di dalam hati kami, supaya kami terus memikirkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami pun semakin berubah menuju kehidupan yang benar dan adil. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dan marilah kita masuki hari-hari kita dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.